Waalaikumsalam, berjumpa lagi bersama saya Wong Ganteng Sak Donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas siapapun dalam percakapan kita kali ini karena saya masukkan ke dalam konten YouTube saya. Ini bagaimana nih ceritanya? Oh iya, siap Mas. Gini Bang, saya sekarang masih di Indonesia. Terus saya ini pengen sekali kerja keluar karena di luar kan uangnya itu kan bisa dirupiahkan ke Indonesia kan juga besar. Saya sekarang kan masih kerja di Bali. Gaji per bulan itu 1,2 Bang, 1.200.000. Tapi udah tinggal dalam. Aku pikir-pikir gaji kalau segini dalam setahun pun nggak bisa cukup untuk bayar itu semua. Aku nonton konten orang-orang gitu, mau keluar negeri harus gini, harus visa, harus itu. Belum lagi kejebak sama yang admin. Jadi aku udah mau mengurungkan niat. Nah tadi habis maghrib itu aku scroll di YouTube. Nah ketemu Bang Jabri. Aku bilang, ini orang konten apa? Aku nonton kok enak juga. Nah, makanya aku minta solusi atau saran gitu. Halo Bang. Umur sampean masih muda loh, dan sangat potensial untuk keluar negeri nggak pakai bayar. Asalkan sampean mau konsisten loh ya. Iya. Tapi aku nggak ada apa-apa Bang, uang 1% pun nggak ada. Ya, apa ya? Saya juga ke Hong Kong itu duit saya cuma 900.000 loh. Nah kalau Anda bilang nggak punya duit, saya bertahan di Hong Kong itu hanya pegang duit 900.000 loh, rupiah. Itu sampai di Hong Kong? Iya, nyampe di Hong Kong duit saya segitu. Apa kehidupan di situ mahal? Kita tidak mempersoalkan mahal dan tidaknya. Kita itu mempersoalkan etos kerja. Kita mempersoalkan adab kita. Kita mempersoalkan bagaimana persiapan diri kita untuk di luar negeri. Kita butuh persiapan. Dan persiapannya bukan uang. Kalau kerja di luar negeri, iya memang semua orang tuh butuh uang. Konsisten ya, insya Allah aku bisa konsisten. Saya manusia yang tidak mendewakan uang. Jadi kalau saya punya keinginan, saya nggak punya uang pun, keinginan itu tetap saya kejar, karena jalannya pasti akan ada. Iya memang. Nah, kalau sampean, ya konsistenkan. Sampean mau kemana? Cari cara dan jalan untuk menuju ke sana. Gak mungkin manusia hidup itu gak punya uang dan gak punya modal. Yang ada dia belum tahu, dia belum punya pengetahuan yang membuka jalan berpikirnya dia untuk bertahan di luar negeri dengan cara apapun, kan kayak gitu tuh. Sampean masih terlalu dini hanya lihat konten saya terus menyampaikan WhatsApp seperti itu terlalu dini sekali gitu. Saya belum mengerti Anda juga belum tahu saya, hanya ngelihat beberapa konten saja. Saya juga kalau melihat orang-orang seperti Anda, itu membayangkan diri saya di masa lalu. Gimana ya caranya? Seperti apa ya caranya? Bahkan saya pun sampai riset itu sampai 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan saya riset. Dan saya juga nggak punya duit itu. Duit di tangan itu cuma 1.500.000.
Gimana caranya? Seperti itu kan? Iya benar. Nah, saya cari cara. Kalau sampean menurut saya ya, sekarang sampean masih bekerja, ini ada duit. Saya enggak. 3 bulan pekerjaan kadang ada duit, kadang enggak. Bahkan saya nggadaikan sertifikat tanah saya yang 1 hektar itu aja sama banknya ditolak. Cari duit kemana saya? Nah, ternyata rezeki saya, tanah saya ada yang mau sewa selama 3 tahun. Dan 1 tahun, sampean tahu berapa nyewanya 1 hektar itu? 1.500.000. Masya Allah. Bayangkan, makanya jangan bicara uang sama saya, Mas Bro. Tanah 1 hektar itu disewa setahun 1.500.000. Saya sewakan itu 3 tahun. Saya cuman punya duit 4.500.000 dan saya pegang duit cuman 1,5 juta. Sudah saya tekadkan niat. Nah, itu kan cuman 1,5, mana cukup. Ternyata usaha dan doa kita diijabah, dikasih. Nah, selama saya riset, saya nggak mikir ada duit apa enggak. Saya nggak mikir punya duit apa enggak, suatu saat nanti punya duit enggak. Pokoknya saya riset dulu. Kalau saya nyampe di sana supaya duit saya aman atau apapun lah, aku tidur di mana aja, gimana solusinya? Akhirnya aku menemukan di Victoria Park. Akhirnya disitulah, begitu tiket kebeli semuanya saya terjun. Ya udah, ya tidak semudah dari apa yang saya bayangkan, tapi karena memang saya sudah terbiasa dengan sesuatu yang gak enak. Saya dulu kerja jadi sales, gaji udah keren Mas Bro. Tahun 2003 gaji saya udah hampir 5 juta. 2003 saya lulus. Bayangkan 2003 loh, aku gak ngerti sama. Nah, tapi di endingnya saya resign 2009. Saya nggak punya apa-apa. Dan bekal yang saya ambil apa? Yang bekal yang saya ambil adalah pada saat saya jadi sales, saya selalu disuruh-suruh pulang paling malam, tidur paling, kamarnya paling jelek, garasi, gudang, tidak ada kamar buat saya, pulang paling belakangan, kalau belum kelar, tugas target dibebankan ke saya, bagaimana cara sampai target, bagaimana cara ngajari anak-anak baru, karena dulu waktu muda zaman sok-sokan, anak baru salah marah maki-maki sampai mereka banyak nangis. Iya, karena kan kita ngerasa staff senior. Iya, senior bebas. Setiap target apapun kita coba pecahkan. Tapi satu hal, ternyata saya tidak ditakdirkan untuk di situ terus. Saya challenge sama manajer saya. Saya pingin naik, kamu rekomendasikan syaratnya bisa nggak kamu tulis buat saya untuk saya beresin syarat-syaratnya agar kamu mau rekomendasikan saya. Jawaban manajer saya apa ketika makan nasi goreng? Dan jawaban itu akan saya ingat sampai akhir hayat saya nanti. Jawabannya, kamu kurang ganteng. Di situ mimpi saya itu udah hancur. Karena dia tidak benar-benar menganggap saya punya kemampuan. Makanya kenapa channel saya Sandro Jabrik wong ganteng sak donyo. Itu biar dia tahu. Bayangkan. Mantap. Nah, makanya sampean terlalu cepat. Sampean belum mengenal saya tidak mengenal sampean, bukan persoalan itu. Tapi sampean jiwanya muda, sampean masih bisa ke Jepang. Sampean masih bisa ke Hong Kong. Sampean masih bisa ke Australia, sampean masih bisa ke Amerika. Perkara duit gak usah dipikirin. Kerja aja yang rajin, berbuatlah baik yang banyak. Kalau sampean muslim ya silahkan puasa Senin Kemis atau ibadah sunnah yang sampean tekuni satu hal, suatu ketika jalan itu kebuka. Kalau memang tujuannya sampean baik lo ya, membantu orang tua untuk melepaskan itu semuanya, jeratan, hutang atau apapun, itu disegerakan. Jadi scroll lagi videonya, lihat saya punya video semuanya. Jangan digantungkan. Aku terserah lah. Orang-orang kalau sampean gantungan kayak gitu, kalau saya tipikal manusia penipu, coba. Ya kan? Orang kan sekarang nggak ada ampun, coba.
Iya kamu tak bantu, keren. Aku sudah di YouTube, wah bagus gitu kan. Kasih aku duit 30 juta. Dirimu transfer aja sama saya, tak blokir nomor, selesai. Di komen kamu resek nggak tak peduliin, coba. Iya benar bang, benar. Itu sasaran. Jadi please tolong jangan menggantungkan gara-gara dirimu putus asa terus tiba-tiba mau menyerahkan hidupmu ke dia. Wah, tolong. Tidak. Udah pikiran banget beneran bang, tadi 1,2 lulusan SMA tapi nggak guna. Buat apa? Aku cari-cari ke lain-lain, tapi katanya tuh harus ada orang dalam. Nah itu yang buat hancur bang. Saya kasih tahu ya, dirimu di Bali. Di Bali banyak turis, ya. Iya, iya. Perluas link, perluas berteman. Cari sesuatu yang di luar kebiasaanmu, yang bisa membawamu. Misalnya ya udah ngobrol sama turis atau ikut les. Nah, negara yang kamu mau tuju mana? Yang bahasanya Inggris, apa yang bahasanya Jepang, apa yang bahasanya Korea? Bagaimana caranya uang segitu itu? Mau nggak mau kan kita harus menekan keinginan kita. Saya hampir 6 bulan itu tinggal di kebun saya yang 1 hektar itu. Saya tinggal di situ, saya duduk termenung, diam, berusaha, ibadah, khusyuk, gak ada orang yang ganggu. Begitu ada kerjaan turun, habis itu pulang balik lagi. Pernah sampai motor saya bocor, akhirnya naik ke atas 1,5 kilometer saya naik jalan kaki. Saya rasakan itu semua. Saya meyakini bahwa ini yang harus saya lewati untuk menempuh. Jadi kayak film-film Shaolin gitu loh, kayak film-film karate gitu. Mau tanding itu kita itu harus latihan capek banget kayak gitu, ngerti enggak? Iya, benar. Nah, itu film-film kayak gitu tuh bukan fiksi yang bullshit loh ya. Justru di titik yang seperti ini nih, dirimu dimulai dibangun. Dirimu cari-cari info, ketemu YouTube, ABCD, coba. Nah, ada di Jepang, lulusan SMA. Channelnya baru aku lihat tadi ya. Coba aku cek dulu di story. Tak cek dulu di story-nya. Nanti kamu coba lihat dia juga ke Jepang. Dan ke Jepang rata-rata memang, atau Korea itu anak lulusan SMA. Cuman bahasa Jepang namanya JLPT itu kamu harus punya syarat bisa dapat N4. Tak cariin ya, nanti kontennya kamu lihat untuk bahan referensi. Sekali lagi ya, banyak hal yang harus kamu pelajari dulu, jangan buru-buru dulu. Perbanyak referensi dulu sama pengetahuannya. Mana tadi? Ini Hoho Ardian. Dia nawarin, jadi kerja bareng Hoho di Jepang, wawancara lagi sini. Nah, coba cek. Jadi apapun ya, apapun itu ya, sekali lagi jangan negatif dulu. Jadi jangan berpikiran negatif dulu, tapi carilah knowledge-nya dulu, pengetahuannya dulu. Hoho Ardian, keren loh ini. Hoho Ardian. Hoho Ardian, dia masih 3 bulan, dia kerja bareng Hoho di Jepang, wawancara lagi sini. Jadi coba amatin semuanya. Kalau Jepang, saya punya temen, punya geng yang dulu itu waktu saya juga keblekan utang 20 juta, saya solusinya ke sana dan ketemu teman-teman saya. Dan sampai sekarang saya jaga hubungan sama mereka. Ini rasanya juga aku mau pingin ke Jepang lagi nih, jalin silaturahim supaya nggak putus apa yang aku sampaikan, sehingga untuk menemukan orang-orang kayak sampean gini loh, orang-orang yang putus asa ini, orang-orang yang udah hopeless, nggak punya harapan ini. Bener, udah nggak ada harapan lagi. Nggak, jangan tolong, jangan sampai jangan anggap lulusan SMA nggak bisa ngapa-ngapain. Oh tidak, hari ini sampean ketemu sama saya, sampean dapat inspirasi. Sebulan, 2 bulan, 6 bulan sampean berangkat ke Jepang, tahun depan sampean sudah sukses, lupa kali sama saya, selesai. Jadi nggak usah dipikirin. Kemarin juga ada kayak gitu, ibunya di Hong Kong,
Anaknya udah umur lebih dari 17, udah nggak bisa stay di Hong Kong, nggak dapat visa, tak suruh ke Bandung ikut les bahasa Jepang. Aku nggak ngerti, 2 bulan apa 3 bulan. Mas, terima kasih atas motivasinya. Saya lagi berjuang di sini. Mudah-mudahan nanti kalau saya berangkat saya hubungi sampean. Loh, bahagia aku. Cuman digituin doang loh, nggak dikasih duit loh. Loh, iya, orang-orang yang putus asa kayak gini gampang dimotivasi, bener gak? Itulah akhirnya doktrin ISIS itu masuk sama orang-orang yang kayak gini nih, yang pasrah gak punya duit, akhirnya melakukan kejahatan apapun kan. Makanya hati-hati ya. Untungnya ketemu sama saya ya. Pilih aja, nanti tonton konten itu semuanya sambil tabung baik-baik, tekan kebutuhanmu serendah-rendahnya. Kalau istri mau pacar minta dinikahin, waduh berat, jangan dulu lah. Nah, kalau dia sabar dan sampean masih bisa mencintai dia, tapi laki-laki ya bullshit, tai kucing. Kalau udah nyampe di sana juga udah lupa. Udah, saya kan laki-laki, makanya saya ngerti. Oke, gak apa-apa, hari ini saya kasih free dulu karena istriku udah pulang. Aku udah waktunya sama dia, makanya aku nggak bisa panjang. Besok kalau mau telepon siang-siang aja, jangan lama. Kalau mau siraman atau dorongan pencerahan sebentar, untuk dorongan masuk jurang, bukan dorongan ke jalan yang benar loh ya, dorongan masuk jurang, masuk jurang kengerian gitu kan, karena luar negeri kan, sampean nggak bisa bayangin. Nah, silahkan tonton itu, terus tonton scroll channel saya, fokus aja di 2 orang ini aja, jangan banyak-banyak. Kalau sampean miring-miring yang lain-lain, akhirnya nggak dapat clue. Kalau nggak dapat clue, nggak dapat poin, susah. Mana yang mau ditiru, A, B, C, apa D, kan bingung. Tapi kalau 2 ini sampean lihat aja, nanti 2-3 bulan lagi sampean sudah benar-benar matang dengan jalan dan cara berpikirnya, maka dari itu baru action. Jadi semuanya bisa diatur dalam durasi kurang dari 1 tahun lah, 6-7 bulan. Kalau sampean benar-benar kekuatannya sampean untuk survival, kekuatannya sampean untuk belajar bahasa itu kuat, masih muda, sampean pasti akan nggak terlalu tertatih-tatih. Ada mentornya, nggak usah khawatir. Saya juga ada rencana soalnya ke Jepang. Saya mau cek lagi nih, teman-teman masih ready nggak, masih oke nggak. Nanti kalau sampean sudah bisa, dan jangan keluar dari kerjaan. Kalau perlu cari tambahan. Gimana caranya yang 1,2 jadi 3,4 atau 3,2. Tapi jangan nyolong ya, jangan hal-hal yang nggak bener ya. Jangan bohongin orang ya, jangan jadi tukang tipu, bahaya. Pokoknya ini 2023 bulan apa ini? Mei ya? Minimal September, Oktober lah, sampean sudah siap lepas landas. Jadi tahan-tahanin dulu, jangan jadi laki-laki cengeng. Tapi kalau sampean cengeng ya sudah, omongan saya hari ini udah lupakan aja kan, gitu kan. Jadi nggak usah khawatir. Sampean ketemu dengan orang yang benar, orang yang tukang gelandangan di mana-mana, tapi masih hidup, bahkan perutnya gendut, punya istri, punya semuanya. Jadi itu aja sih. Malam hari ini aku nggak bisa lanjutin panjang-panjang. Next episode kita bahas. Nah, kita bahas apa persiapannya. Sampai catetin, tulis di buku, dan camkan itu baik-baik. Jangan ada hal-hal lain yang mau merongrong cita-cita ini untuk jadi kandas. Dan sekali lagi pesan saya, jangan pernah mendewakan uang. Hidup kita bukan tergantung dengan uang, tapi hidup kita tergantung dari cara Anda berpikir. Oke? Oke, Bang. Siap. Selamat malam. Keep stay tune my YouTube channel and see you in the next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.